dalam tubuh kita juga ada roh, ada jiwa kita juga harus mendapat makanan yang seimbang. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada acara ini. Firman Tuhan berkata, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saya percaya benar firman itu kita alami dalam hidup kita pada hari ini. Bapak Ibu, saya mau berbagi pada hari ini, ada satu firman Tuhan yang menggelitik saya Bapak Ibu. Ya. Waktu persiapkan ini, Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa yang kita bisa belajar? Segala sesuatunya harus mendapat satu porsi ya, perhatian daripada setiap kita. Kalau kita lihat di dunia ini ada pagi, siang, sore, ada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Begitu juga dalam hidup kita. Waktu lahir, waktu remaja, waktu dewasa, waktu berkeluarga. Semuanya ada masanya, ada waktunya Bapak Ibu. Saya beri judul khotbah saya pagi ini adalah keseimbangan Bapak Ibu. Kenapa? Penting sekali untuk kita menjaga waktu keseimbangan dalam hidup kita. Beberapa lama, lebih kurang 2-3 tahun yang lalu Bapak Ibu, ada satu peristiwa di mana saya harus kontrol ke dokter saraf Bapak Ibu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebelumnya saya biasanya tidur dengan mudah Bapak Ibu, satu ketika di awal tahun itu saya susah tidurnya. Seringkali waktu malam tahu-tahu kepala saya bisa pusing minta ampun Bapak Ibu. Ya, dan itu membuat saya tidak bisa beristirahat Bapak Ibu. Akhirnya saya memutuskan untuk kontrol ke dokter ya. Dan setelah saya datang bersama istri ke dokter saraf, saya ditanyain apa yang terjadi sebelum hal ini berlangsung Bapak Ibu. Dari analisa, singkat cerita dari analisa dokter saraf itu Bapak Ibu, ternyata ada satu pola istirahat saya yang salah Bapak Ibu, yang keliru Bapak Ibu. Saya menyadarin, oh iya, di akhir tahun itu di satu sisi saya sibuk di kantor, tapi di sisi lain setelah saya pulang dari kantor, saya masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan Bapak Ibu. Dan itu berlangsung hampir 1 bulan Bapak Ibu. Sehingga itu juga mengakibatkan saya tidak menjaga keseimbangan antara waktu bekerja, waktu melayani, waktu istirahat, waktu berolahraga. Dan waktu tidak terjadi keseimbangan itu dampaknya adalah ke tubuh saya. Dan kita tahu manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Waktu ketiga-tiganya tidak keseimbangan, akan berdampak buruk pada salah satunya Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Nah, di waktu itulah Bapak Ibu, saya menyadari waktu dokter bilang begitu, dianalisa, akhirnya dia bilang diberikan obat untuk sungguh-sungguh bisa dilakukan bahwa mengatur kembali pola hidup saya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, puji Tuhan, Tuhan kita teramat baik Bapak Ibu. Waktu saya pagi ya masuk di dalam perhentian bersama Tuhan, Tuhan ingatkan dalam satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Benar Bapak Ibu, kalau kita sampai dengan hari ini kita masih ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya, mungkin Bapak Ibu pusing dengan usaha, pekerjaan, ataupun
dengan segala aktivitasnya. Mari coba hari ini kita ambil waktu, kita renungkan. Apakah ada keseimbangan dalam hidup kita? Apakah kita masih tetap berolahraga? Apakah istirahat kita cukup? Apakah kita ada waktu buat bersekutu bersama Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita lihat keseimbangan hidup kita. Kalau kita melihat, kita menyadari bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki, segera ambil tindakan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mengalami dampak yang buruk ya, dalam hidup kita. Satu ketika saya hanya diingatkan di 1 Korintus 6 ayat 19a dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, kita tahu Bapak Ibu, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Kita harus menjaga dianya. Jadi mari kita berikan istirahat yang cukup, olahraga yang baik, asupan makanan yang cukup, ya tidak sembarangan, ya. Juga istirahat. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Ya. Di dalam tubuh kita juga ada roh, ada jiwa kita juga harus mendapat makanan yang seimbang. Ya. Sehingga waktu semuanya mendapat porsi yang baik, hidup kita akan tetap terjaga, imunitas kita tetap bisa beraktivitas. Ya. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi, jaga keseimbangan hidup kita. Ya. Akhir kata, sebelum kita mengakhirin pada pagi ini, Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu. Kau baik, teramat baik Tuhan. Hari ini biarlah Kau ngajar kami untuk kami sungguh-sungguh memperhatikan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Ada keseimbangan dalam hidup kami, waktu-waktu kami. Sehingga hari-hari ke depan hidup kami semakin produktif, hidup kami semakin menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.